Ustaz, menang taruhan bola lalu uangnya disedekahkan ke anak yatim, sah atau tidak uang yang disedekahkan itu, Ustaz? Masya Allah. Oke. Berkaitan dengan taruhan ya. Jadi taruhan dapat hasil uang taruhan tapi disedekahkan. Taruhan ini menjadi salah satu hasil daripada jenis judi. Ya, jadi jenis judi, dan kita tahu bahwasanya di Al-Quran judi itu dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, kemudian mengundi nasib, termasuk judi, itu adalah merupakan hal yang dilarang oleh Allah, maka jauhilah. Maka ketika ada seseorang mendapatkan hasil taruhan uang, dan ini adalah sudah disepakati keharamannya, kemudian tapi dia berniat sedekah, maka pertanyaannya apakah sedekahnya diterima dari hasil judi tersebut? Maka jawabannya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah itu maha suci, dan hanya menerima yang baik pula. Maka jawabannya adalah ketika ada seseorang mendapatkan hasil judi dan itu adalah sesuatu yang tidak baik kemudian disedekahkan dalam rangka kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari hasil judi tersebut. Jadi mungkin kalau niat sedekah berarti yang emang uang yang halal dan yang baik-baik saja, Ustaz? Yang baik-baik saja. Adapun sedekahnya ketika memang diberikan sah begitu saja, tetapi dia tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik saja. Seperti itu. Insyaallah. Ustaz, lagi kelaparan parah lalu nemu uang di jalan, lebih baik disedekahkan atau buat makan dulu, Ustaz? Jadi ketika lagi kelaparan banget, kemudian kita itu nemu uang, ya, disedekahkan atau dimakan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa melihat dulu kondisi kelaparannya. Jadi kalau sebagian orang itu nemu uang di jalan, kondisinya sangat lapar sekali dan dia betul-betul tidak punya apapun untuk dimakan. Kemudian ketika dia itu dalam keadaan lapar parah, dan kalau seandainya dia tidak makan, ada akibat yang tidak baik atau mungkin dia bisa sakit bahkan meninggal. Maka dalam kondisi ini memang di dalam Al-Quran Allah menyampaikan famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaihi. Dalam keadaan ittiror, dalam keadaan mudorot atau dalam keadaan terdesak, ya, dalam sesuatu yang tidak baik, tetapi memang dia tidak berkehendak dalam rangka untuk pakai uang itu. Atau kalau seandainya kita itu di hutan kepepet, tidak nemu kecuali babi, ya kan? Kemudian kita dalam keadaan mungkin tidak ada makanan lagi dan kemudian kita kelaparan dan harus makan makanan tersebut, maka kita diperkenankan untuk makan meskipun kita nggak suka, ghairu baghin, ya. Kemudian prinsipnya adalah apa? Wala 'adin, dia tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya secukupnya dia pakai uang tersebut, ya. Kemudian ketika dia dalam kondisi normal, dia harus mengembalikan itu. Dan ini ketika berkaitan dengan barang temuan, maka barang temuan itu ada fikihnya dalam menyelesaikan atau tidak langsung ujung-ujung dipakai, yaitu harus diumumkan terlebih dahulu kalau nominalnya nominal yang itu lumayan atau cukup besar. Nah, itu harus diumumkan, dan itu bahkan dalam fikih itu harus kalau tidak ada yang mengaku harus ditunggu selama satu tahun dulu baru boleh dimanfaatkan. Diumumkan kemudian menunggu selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang mengaku itu. Kalau tidak ada yang mengaku, baru boleh digunakan, Ustaz? Baru boleh digunakan, seperti itu. Mana yang didahulukan, Ustaz? Antara bayar utang dulu atau infak dan sedekah? Oke, bayar utang dulu ya. Bayar utang dulu atau infak dulu. Hutang ini adalah suatu kewajiban. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, maka tepatilah janjimu. Jadi hutang ini adalah sesuatu yang wajib kita bayar sesuai dengan tempo yang diberikan oleh yang memberikan hutang. Kemudian banyak sekali di antara permasalahan-permasalahan di masyarakat ini karena tidak bayar hutang, ini jadinya malah merusak ukhuwah.
Nah, makanya kalau seandainya kita ini punya hutang, pastikan kita membayar pada waktunya. Memang ada suatu kondisi di mana kita pengen bersedekah, ya, pengen bersedekah, pengen berinfak dalam rangka itu kebaikan untuk kita, mungkin untuk menambah rezeki kita dan lain sebagainya. Tapi pastikan ketika kita bersedekah itu utang kita itu belum jatuh tempo, atau orang yang kita utangi, ya, ketika kita bersedekah itu pastikan dia ridho. Ridho ini artinya orang tersebut mungkin membutuhkan uang yang kita pinjam. Jadi kalau kesimpulannya menurut saya, ketika memang dia itu punya utang, maka didahulukan hutangnya dulu, ya, diselesaikan karena hutang ini hukumnya wajib. Dan sedekah hukumnya sunnah. Seperti itu. Wah. Ini ada penceramah yang viral, mengaku bisa ngobrol dengan malaikat, ngomong bahasa semut, bisa mendatangkan hujat juga. Iya. Nah ini gimana dalam pandangan hukum Islam? Ya memang mengklaim sesuatu yang gaib itu pasti dusta. Ya bahkan baginda Rasulullah SAW ini tidak mengetahui hal gaib. Ya, apa indikatornya? Baginda Rasulullah ketika mengetahui sesuatu itu diinformasikan oleh malaikat Jibril. Artinya Allah memberikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, dan selain itu perkara gaib tidak Rasulullah ketahui. Artinya bayangkan manusia terbaik Nabi Muhammad itu aja nggak mengetahui perkara gaib, ya, tidak mengetahui perkara gaib, apalagi manusia biasa, apalagi manusia akhir zaman ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Jadi Allah itu satu-satunya yang maha mengetahui perkara gaib, dan tidak ada satu makhluk pun yang ini bisa mengetahui perkara tersebut. Ini yang harus kita tegaskan. Jadi kalau ada siapapun itu, entah itu ulama, entah itu ustadz, entah itu siapa yang mengaku apapun, ketika dia mengetahui perkara yang gaib, ya dia bisa berkomunikasi dengan malaikat, dengan penjaga kubur, atau bahkan dengan binatang dan lain sebagainya. Ini sudah bisa dipastikan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan menyelisih Al-Quran. Nah, terus bagaimana dengan keadaan seperti itu? Tidak perlu kita gubris, ya, karena semakin digubris semakin viral dan semakin menjadi, dan semakin ini hal-hal yang menjadi konsumsi daripada masyarakat kita. Ini saya tidak mendidik, maka saran saya ya tidak perlu kita itu gubris orang-orang seperti ini. Cukup kita itu mengatakan, ada sebuah pepatah Arab mengatakan tarkul jawabi al jahili jawabun. Jadi ketika kita meninggalkan orang bodoh itu, yaitu jawabannya, ya. Jadi tidak perlu kita itu sibuk untuk mengomentari atau menjawab ketika ada orang yang seperti itu, kemudian tidak perlu sibuk dengan orang seperti itu. Kemudian Ustaz, mendengar adzan di TV atau saat berkendara wajib atau tidak Ustaz? Wajib dijawab atau tidak? Menjawab adzan. Menjawab adzan ini hukumnya sunnah, ya. Menjawab adzan ini hukumnya sunnah. Maka baginda Rasul pernah berkatakan, wa idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jadi kalau kita itu mendengar muadzin melafalkan kalimat azannya itu, maka kita dianjurkan untuk mengulangi apa yang dikatakan, dan ini hukumnya sunnah. Tetapi kalau asalnya dalam keadaan tertentu memang kita tidak memungkinkan untuk mengulangi atau menjawab adzan tersebut, maka tidak ada masalah. Tapi ini adalah sebuah anjuran dari baginda Rasulullah, dan harapan kita apa yang disampaikan Rasulullah kita berusaha untuk mengerjakan semaksimal mungkin yang kita bisa. Adapun karena kondisi tidak bisa, tidak ada masalah. Seperti itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Menyampaikan dalil tapi niatnya ini menyindir Ustaz. Itu termasuk daripada ribah atau dakwah Ustaz? Menyampaikan dalil tapi niatnya nyindir. Oh, nyindir. Nggih. Ya, semuanya memang tergantung pada niat, ya. Jadi kalau kita tahu hadis yang sangat familiar itu innamal a'malu binniyat. Jadi amal perbuatan tergantung pada niat. Ada sebagian penceramah, sebagian mubalik, sebagian dai, dia menyampaikan nasihatnya dalam rangka nyindir seseorang, mungkin ya seperti itu. Ya, adapun kalau itu menyindir dalam rangka kebaikan tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita itu ghibah itu kan
dzikruka akhaka bima yukrihu. Jadi kita menyebutkan sesuatu dari saudara kita yang kalau dengar itu dia nggak suka. Contoh mungkin saya itu bermajelis dengan sekelompok orang, kemudian saya menjelaskan terkait kejelekannya Ustadz Ismail contohnya. Dalam rangka kalau seandainya Ustadz Ismail tahu saya ngomong itu pasti nggak suka, itu namanya ghibah. Jadi membicarakan kejelekan keburukan orang di belakang itu. Tetapi ketika kita itu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kejelekan dalam rangka agar kita berhati-hati, itu diperkenankan. Maksudnya kalau seandainya contoh kita menyebut satu nama, kemudian kita mengetahui kalau saya dia itu begal, ya, kemudian kita sampaikan hati-hati kalau ada si fulan ini karena ini ada tetangga saya, tetangga kami dibegal. Nah, menyampaikan itu dalam rangka supaya berhati-hati itu diperkenankan. Tapi berkaitan dengan berdakwah tadi itu ya kita bagaimana niatnya. Niat kita berdakwah itu apa sih? Mengajak orang agar mereka itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dakwah itu kan mengajak ya. Jadi kalau seandainya kita itu memang metodenya dengan menyindir, apalagi sesuatu yang tidak baik, ya maka harus luruskan niatnya. Karena niat kita berdakwah itu adalah bagaimana mengajak orang itu kepada Allah. Seperti itu. Insyaallah. Ustaz, upload video di medsos, pahalanya dihitung sekali upload atau tergantung viewersnya yang lihat? Masya Allah. Lah ini sekarang ini kan luar biasa ya, dunia digital ini dakwahnya atau dakwah dunia digital itu luar biasa. Artinya apa? Mungkin kalau seandainya orang melakukan dakwah di masjid itu terbatas hanya dengan ratusan atau mungkin ribuan orang. Tetapi hari ini efek daripada digital media sosial ini dahsyat. Satu video ini bisa dilihat oleh jutaan orang. Viewersnya banyak, luar biasa. Dan itu ketika yang disampaikan kebaikan, ini juga insya Allah pahalanya sesuai dengan apa yang memanfaatkan tadi itu. Maka Rasulullah pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilin. Jadi barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ya, maka orang tersebut mendapatkan kebaikan yang sama tanpa harus mengurangi kebaikan tersebut. Artinya apa? Bayangkan kalau kita menyampaikan satu video, kemudian dilihat oleh jutaan pasang mata di situ, masya Allah, itu dahsyat luar biasa sekali. Maka semoga di dunia digital ini termasuk di Lazismu, ya kita kan menggunakan media digital ya. Ini semoga meskipun tidak hadir di tempat kita hari ini kita duduk ya, tapi bisa memanfaatkan dan bisa melihat apa yang kita bahas, kebaikan-kebaikan dan bisa berefek baik kepada orang-orang yang melihat. Amin. Ustaz, tidur di masjid karena capek, Ustaz. Nah itu apakah masih dihitung sebagai pahala iktikaf? Tidur di masjid kemudian karena capek. Karena capek. Ya. Jadi memang banyak ya kita temukan mungkin di sebagian masjid atau mungkin di sebagian besar masjid itu ada tulisan dilarang tidur ya. Atau tidak boleh tidur di dalam dan sebagainya. Atau mungkin ada sebagian masjid itu juga ada yang menuliskan besar di awal masuk masjid atau mungkin di masjid itu adalah niat i'tikaf. Niat i'tikaf itu sendiri, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Nah, sebenarnya itu dipampang bukan sekedar hiasan, tapi agar siapapun yang masuk itu agar ingat bahwasanya masuk kita ke masjid dalam keadaan apapun, entah sholat, entah zikir, entah ngobrol, entah tidur, kalau kita niatnya adalah betul-betul i'tikaf, itu dapat pahala. Pahala i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf. Meskipun kita tidur, meskipun kita ngobrol, tapi tadi itu yang paling penting niatnya. Jadi kita masuk masjid, ya kita nawaitul i'tikaf, kita niatnya i'tikaf dulu, ya kemudian mau kita ngaji, mau kita zikir, mau kita tidur, bahkan ngobrol sekalipun, insya Allah dapat pahala i'tikaf. Karena i'tikaf itu hanya bimujarrodi wuqufi fil masjid. Dengan hanya dia itu di masjid, berdiam diri di masjid itu sudah dapat pahala. Makanya apalagi dia itu ngaji atau bermanfaat itu luar biasa. Makanya Islam itu agama yang sangat mudah untuk mendapatkan pahala, hanya duduk diam di masjid dapat pahala. Masya Allah. Tergantung niatnya. Ustaz, ketika tidur, Ustaz, kemudian sebelum tidurnya berniat untuk tahajud, Ustaz.
Tapi kemudian bangun-bangun sudah subuh. Nah, Dapat pahala tahajud atau tidak, Ustaz? Dia niat banget ya. Dia sudah tahajud. niat, sudah wudhu, kemudian sudah dia pasang alarm, ternyata jebol. Sering ya. Ya mungkin karena capeknya ya. Kalau Ustaz Ismail ini aktivis luar biasa, mungkin capek, mungkin habis ngurus santri dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, semoga kita diberi konsisten. Nah, berkaitan dengan niat yang betul-betul kita berazam untuk bangun tahajud, tapi qadarullah nggak bangun. Maka ini ada satu hadis yang luar biasa yang Rasulullah sampaikan. Rasul pernah bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu wa lahu ajrun kamil." Jadi barang siapa yang dia punya keinginan yang kuat dalam kebaikan, kemudian qadarullah belum bisa terrealisasi, ya, maka Rasulullah menyampaikan katabahu wa lahu ajrun kamil. Jadi Allah itu menetapkan bagi dia pahala sempurna meskipun belum mengerjakan atau melakukan kebaikan tersebut. Jadi hanya kita niat, tapi niat yang sungguh-sungguh ya. Artinya niat yang sungguh itu kita pasang alarm, kita tidurnya tidak malam, kita sudah menjaga wudhu, kita sudah, atau mungkin kita minta bangunkan, ternyata masih nggak bangun juga. Maka insya Allah dia mendapatkan pahala dengan niatnya meskipun belum merealisasikan ibadah tersebut. Masya Allah, luar biasa Islam itu ya.